Sulitnya mencari pekerjaan membuat job fair ramai dipadati para pencari kerja. Mereka rela antre demi bisa mendapatkan pekerjaan yang diimpikan. Namun beredar di media sosial informasi yang menyatakan job fair hanyalah formalitas sebuah perusahaan. Job fair itu ngomong kosong, itu buat brandingnya kantor, malah itu. Kegiatan itu digunakan untuk brandingnya kantor. Bahkan itu biasanya kerjasama sama dinas-dinas kementerian terkait gitu ya. Untuk KPI-nya orang kedinasan itu. Wamenaker pun membantah keras pernyataan ini. Kemenaker tegaskan akan menginvestigasi bila ada perusahaan yang memperlakukan job fair sebagai formalitas. Nah, itu pernyataan nggak bertanggung jawab, formalitas. Saya minta HRD-nya untuk segera dipecat itu. Kok pernyataannya kurang ajar segitu, formalitas. Jangan bikin job fair kalau begitu. Gitu berarti dia ngada-ngada tuh. Gitu. Saya mau tahu nama perusahaannya HRD siapa? Ah, berarti kurang ajar tuh. Berarti kurang ajar. Kenapa? Ada penelusuran nggak terkait hal itu nanti? Ya kalau seandainya butuh investigasi, kita investigasi. Makanya maksud saya, HRD-nya siapa? Jangan bikin hoax saya. Sementara itu hingga kini jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi. Data dari BPS menyebut pada bulan Februari 2025, pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang. Lebih tinggi dibandingkan pada bulan Februari 2024, yaitu sekitar 7,2 juta orang. Namun masih lebih rendah dibanding bulan Februari di tahun 2023, yaitu 7,99 juta orang menganggur. Tim Liputan, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Wakil Menteri Ketenagakerjaan bantah job fair hanya formalitas. Wamenaker pun meminta semua pihak untuk berhenti sebarkan hoax. Sementara itu gelombang PHK mengancam industri perhotelan dan restoran. Kementerian Pariwisata pun siapkan jurus jitu tingkatkan okupansi hotel. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya, Syafaati Suryo, inilah Pemimpin Rakyat. Pemimpin beraksi, rakyat awasi. Pemirsa, pemerintah resmi melarang diskriminasi dalam lowongan pekerjaan. Tujuannya untuk membuka peluang pekerjaan bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk menghadapi yang sudah scan silakan diisi ke sebelah kanan dan kiri. Peningkatan investasi asing ke Indonesia membuka banyak lapangan pekerjaan bagi warga Indonesia. Namun diskriminasi masih banyak ditemukan dalam mencari pekerja. Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan surat edaran tentang larangan diskriminasi dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Dalam surat ini, Kemenaker melarang batas usia, berpenampilan menarik, hingga status perkawinan menjadi syarat mencari pekerja. Namun untuk batas usia diperbolehkan selama dibutuhkan oleh pekerjaan atau perusahaan terkait. Satu, memang dibutuhkan atau diperlukan mengingat karakteristik atau sifat pekerjaan tertentu yang secara nyata berkaitan dengan usia. Dua, tidak menyebabkan hilangnya atau berkurangnya kesempatan memperoleh pekerjaan bagi masyarakat secara umum.
Penghapusan syarat usia dalam lowongan pekerjaan diharapkan bisa mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Hingga bulan Februari 2025, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, gelombang PHK mengancam dunia perhotelan. Pemerintah pun siapkan jurus jitu untuk atasi PHK di industri perhotelan dan restoran. Kerakyatan. Kementerian Pariwisata mengadakan audiensi dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia pada 23 April 2025. Audiensi digelar untuk mendengarkan keluh kesah dunia perhotelan atas penurunan okupansi hotel. Di kuartal pertama tahun ini, tingkat hunian hotel turun 3,55% dibanding kuartal pertama tahun lalu. Yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dalam pertemuan tersebut, PHRI menyampaikan sejumlah masukan utama, termasuk percepatan realisasi belanja pemerintah, pencabutan larangan studi tur, dan wisuda di hotel. Sebagai tindak lanjut, Kementerian Pariwisata akan melakukan berbagai upaya, di antaranya memfasilitasi pelaku usaha untuk meluncurkan inovasi produk dan strategi pemasaran baru, mendorong percepatan belanja pemerintah untuk sektor akomodasi, serta memfasilitasi komunikasi antara pelaku industri perhotelan dan kementerian lembaga. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan peraturan biaya harian dinas bagi ASN untuk tahun 2026. Sejumlah penyesuaian pun dilakukan guna efisiensi anggaran di kementerian masing-masing. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025, biaya dinas dalam negeri setingkat menteri mencapai 580.000 per hari. Sementara untuk dinas luar negeri berkisar antara 347 hingga 792 US dollar, setara dengan 5,6 juta hingga sekitar 13 juta rupiah. Anggaran sebesar 2,1 juta hingga 9,3 juta rupiah per hari untuk biaya penginapan dalam negeri. Para menteri juga mendapatkan uang transportasi antara 94.000 hingga 462.000 rupiah untuk satu kali jalan. Tiket pesawat bagi para menteri dibagi ke dalam kelas bisnis dan ekonomi untuk penerbangan dalam negeri. Anggaran sebesar 18,6 juta rupiah diberikan untuk penerbangan kelas bisnis dan 9,8 juta rupiah untuk kelas ekonomi. Sementara untuk tiket pesawat dinas luar negeri dibagi ke dalam 3 kelas, yaitu kelas eksekutif, bisnis, dan kelas ekonomi. Untuk kelas eksekutif, anggaran yang disediakan sekitar 23.128 US dollar atau sekitar 370 juta rupiah. Sementara untuk kelas bisnis, 16.269 US dollar atau sekitar 260 juta rupiah. Untuk kelas ekonomi, 12.127 US dollar atau sekitar 198 juta rupiah. Tidak hanya itu, Peraturan Nomor 32 Tahun 2025 juga merinci biaya konsumsi setiap rapat yang dihadiri para menteri. Berikut rinciannya. Biaya makan untuk setiap rapat koordinasi mencapai Rp118.000 per orang. Nominal ini hanya untuk biaya makan berat. Sementara untuk kudapan atau cemilan ada anggaran tersendiri, yaitu sebesar Rp53.000 per orang. Total biaya konsumsi setiap rapat mencapai Rp171.000 untuk satu orang menteri. Ya, usai jeda kita akan mendengarkan ultimatum Presiden Prabowo kepada jajaran pejabat negara. Jangan kemana-mana, tetaplah di Pemimpin Rakyat. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas, semua
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto pimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Gedung Pancasila, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto bersama Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Megawati Soekarno Putri dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki halaman Gedung Pancasila Senin pagi. Berbeda dengan biasanya, upacara peringatan Hari Pancasila di tingkat pusat kali ini digelar tanggal 2 Juni. Dalam pidatonya, Prabowo kembali ultimatum jajaran pejabat negara agar kerja maksimal untuk rakyat. Untuk kesekian kali lagi, di tempat yang bersejarah ini, atas nama rakyat Indonesia, saya memperingati semua unsur di semua lembaga segera benah diri, segera bersihkan diri, karena negara akan bertindak. Negara kita kuat. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang-undang dasar, akan kita tindak. Saudara-saudara sekalian, jangan Pancasila menjadi mantra. Jangan Pancasila jadi slogan. Kekayaan bangsa Indonesia besar. Kekayaan bangsa Indonesia harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur. Presiden Prabowo Subianto menerima utusan Perdana Menteri Inggris urusan pendidikan di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan membahas sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan kemitraan antara kedua negara. Can I introduce Steve Smith? Nice to meet you, Rex. Thank you, sir. Brian Zemboy. Can I introduce British Council Director Summer? Summer. Very nice to meet you. Presiden Prabowo Subianto menerima utusan khusus Perdana Menteri Inggris urusan pendidikan Steve Smith dan Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jeremy di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Turut hadir pula perwakilan Russell Group, sebuah jaringan dari 24 universitas terbaik di Inggris. Pertemuan membahas sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan kemitraan antara kedua negara. Peningkatan kerjasama antar perguruan tinggi kedua negara menjadi salah satu fokus utama. I think this is something that we have been aspiring for, to get more and more world-class universities to be present in Indonesia. Like we see advantages, we see the examples of other countries, right? Like I think Qatar has a very good program, and UAE, right? Presiden Prabowo juga mendorong peningkatan jumlah pelajar Indonesia yang dapat mengakses pendidikan di perguruan tinggi unggulan Inggris. Tim Liputan, iNews melaporkan. Wapres Gibran akan berkantor di IKN pada 2026. Lantas sejauh mana perkembangannya? Selengkapnya usai jeda.
Pemirsa, progres pembangunan Istana Wakil Presiden di IKN mencapai 43% dan direncanakan selesai pada Desember 2025. Gubernur Kalimantan Timur menyatakan Gibran akan mulai berkantor di IKN pada tahun 2026. Progres pembangunan Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara mencapai 43% dengan struktur utama telah rampung dan kini memasuki pekerjaan arsitektural. Nantinya juga akan dipasang kaca anti peluru yang kini proses pengerjaannya mencapai 22%. Ini menjadi salah satu fokus utama untuk memastikan keamanan dan estetika bangunan. Pembangunan tahap 1 Istana Wakil Presiden ditargetkan selesai pada Desember 2025. Dan Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud, menyatakan Wapres Gibran akan mulai berkantor di IKN pada 2026. Istana Wapres sekarang sudah 43%, jadi struktur sudah rampung, tinggal arsitekturalnya dan kaca anti peluru itu yang besar persentasenya. Selesai akan di bulan Desember. Kalau Desember selesai, termasuk ini kan ada 2 tahap. Yang tahap pertama ini baru kantor presiden, kediaman presiden, kantor ses wapres, dan selama pas wapres ya. Tahun depan insya Allah. Tahun depan, 2027 berarti ya? 2026. 2026, ya. Mohon doanya ya. Selain kompleks istana, Gibran juga meninjau pembangunan Masjid Istana Negara yang menjadi salah satu prioritas penyelesaian tahap pertama. Gibran juga menekankan pentingnya ketepatan waktu dan kualitas pembangunan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, kedatangan Presiden Prancis Emmanuel Macron menyisakan cerita tersendiri bagi para siswa yang menyambutnya. Dan informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini, dan temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Saya Syafaati Suryo dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Kita mau sambut Presiden Prancis. Keren banget. Gagah banget, terus prepare banget ya. Seru. Terus bagus kuda-kudanya juga. Tuh pasukan kudanya bagus-bagus semua. Keren. Iya, happy katanya kita lihat kuda. Kudanya juga bagus-bagus. Terus ada motor-motor pawai juga tadi itu. Jadi kita kayak menghargai banget sambutan buat mereka gitu lah. Ya, betul. Mau menyambut Presiden Prancis. Experience-nya menyenangkan lah, rame-rame gitu, seru. Bisa ketemu sama sekolah-sekolah lain. Bagus sih, dari Presiden Prancis juga tahu penyambutannya kita punya tuh gimana, kayak tahu nih ada di Indonesia tuh ada kuda yang begini-gini nyambut, terus anak-anak siswa-siswinya kompak gitu.